Live Sabtu siang jam 1 ini episode 95 kita akan ngobrol tentang yang lagi beken, kabur aja dulu gitu ya, dari Indonesia gelap. Topik yang sensitif buat sebagian orang, untuk sebagian yang lain sih biasa aja gitu ya, udah dari dulu kok kondisinya. Cuman kali ini kita akan ngobrol tentang kabur aja dulu, spesifiknya berkaitan dengan karir, dan ini ngobrol tentang peluang yang di luar negeri gitu ya, karena beberapa orang bilang emang segampang itu di luar negeri kayak gitu ya dan seterusnya. Supaya kita paham aja, mungkin beberapa orang ngira bahwa wah di luar negeri itu kayak surga gitu ya, kalau lapangan pekerjaan luas, gajinya 10 kali lipat ya. Apakah benar seperti itu? Yang mana ya intinya supaya paham aja dan membumi ya. Yang gue invite kali ini Mas Arya Seta Setia Alam, teman lama yang kenapa invite Mas Arya, karena sebenarnya topiknya dipilih karena yang di-invite Mas Arya gitu ya. Mas Arya ini sempat ikut programnya Antler. Antler itu kayak akselerator startup gitu ya, tapi bukan di Indonesia, ikutnya Antler di Saudi. Dan kayaknya bisnisnya Mas Arya ini banyak yang hubungannya sama klien di luar atau opportunity di luar. Jadi ya kita ngobrol tentang itulah. Nggak tahu nih sekarang lokasinya lagi di Indonesia atau di luar. Mas Aryanya udah di sini, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya, apa kabar Mas? Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Di Indonesia apa di luar? Lagi pasti Indonesia. Oke. Saya sebentar. Alhamdulillah. Announce ke grup. Jadi lupa nge-announce di status WhatsApp. By the way, apa kabar? Lagi di Semarang berarti ya? Iya, alhamdulillah baik. Iya, lagi di Semarang. Oke. Sekarang kesibukan ngapain Mas? Bukan apa ya? Ya sehari-hari ya biasa ya ngelola project klien gitu kan. Ya alhamdulillah kebanyakan projectnya dari luar negeri gitu kan. Terus ada satu produk di Indonesia yang lagi saya garap lagi gitu. Sebenarnya pernah nggarap ini terus sempat karena aku les ngurusin startup di Saudi, terus aku sama ini masnya ini izin dulu gitu, aku off dulu ya. Terus balik ke Indonesia diminta bantuin lagi untuk tim tech-nya. Itu mungkin kalau di LinkedIn-ku dicek ada namanya pesan.io gitu. Nah itu untuk hotel. Nah kebetulan mau aku bantu ekspansi ke Saudi juga gitu untuk aplikasinya. Nah, Oke. Kali ini selain lagi nggak ngomongin pesan.io, tapi ya nanti kita setting waktu lagi bahas pesan.io. jadi ya ada itu produk, terus ya project kan kebanyakan sekarang yang ngurusi istri sih projectku. Coding Works itu kan software agency ya. Nah itu kebanyakan istriku sih kalau yang di Indonesia projectnya. Tapi kalau yang dari luar tetap aku yang handle, walaupun habis itu nanti timku yang ngerjain gitu. Terus ada sih bantuin sekolah punyanya senior SMA di Semarang. Jadi beliau sebenarnya udah punya yayasan, sekolahnya udah lama banget. Cuma pingin dibenerin gitu ya. Maksudnya ada Dibenerin nilai. apaan? Dari gambarnya dari semua keuangan semua pengen dibenerin lah gitu kan. Karena kebetulan kakak kelasku ini generasi kedua di yayasannya ya. Nah, di pondok sebenarnya Gus ya. Oh, oke. Tapi dia nggak sih kayaknya nggak disebut Gus di situ. Bagus. Dan backgroundnya IT juga, software engineering. Lebih pintar daripada aku. Dulu pas SMA dia juara menang lomba Olimpiade, aku enggak. Aku cuma sampai Jawa Tengah gitu kan. Projectnya banyak, cuma Masya Allahnya beda sama aku ya, lebih suka nyari cuan gitu. Dia lebih suka ngabdi, jadi padahal project machine learning macam-macam tuh gede-gede gitu banyak. Ditinggal ngurusin sekolahnya gitu kan. Nah, terus Wah, itu harus kenalin biar ntar bisa diajak ngobrol. ya menarik ya gitu kan. Ya project itu gede-gede gitu. Terus Iya, boleh lah, kenalin ntar. aku diminta tolong lah karena mulai banyak kekurangan talent. Gampangannya yang di Semarang ya. Saya ngomong ya di Semarang ya. Yang di Semarang yang
pingin kalau bisa sih agamanya kuat gitu kan, cukup kuat lah gitu, basicnya oke, terus siap untuk disalurin keluar, itu sih gampangnya. Keluar tuh kemana? Ya ngambil proyek luar negeri kan. Nah, kenapa ngambil yang anak sekolah, karena pinginnya sih sejak sekolah mereka udah bisa handle project gitu loh. Jadi gampangnya di sekolah tuh nggak bayar malah digaji gitu. Ya itu bantuin. Nah, gampangnya kan karena mungkin melihat aku karena ngelola beberapa klien dari luar negeri, dan alhamdulillah tim gue tuh kebanyakan malah cuma anak SMA, SMK gitu lulusannya. Yang sekarang ngambil project di Korea Selatan, di Dubai, di Saudi itu malah anak SMA, terus boleh dong kurikulumnya diimplement di sini gitu. Oh ya udah, akhirnya bantuin lah mereka gitu. Itu terus apa lagi? Oh ya paling bantu-bantu orang yang pengen umroh. Iya, Flip jualan umroh juga kan? Ya. Ya habis ini akan inilah adalah pokoknya habis ini. Ya mantap lah. Ya itu aja sih paling. Ya apa lagi? Udah itu. Gue baru tahu komunitas 100 hari menulis tuh dari. Oh iya. Jadi itu komunitas ada absurd sih awalnya. Jadi kan Absurd gimana? jujur apa namanya? Aku tuh habis belajar tentang gimana meluaskan apa namanya? Kayak reach kita gitu loh ya. Kayak aku ngerasa kalau di LinkedIn terus di sosmed lain tuh reachku terbatas. Jadi kalau aku ngonten temanku itu aja gitu. Nah, aku dikasih tahu sama teman gitu ya, sama seniorku gitu. Kamu kalau mau reach-nya lebih gede, pilihnya 2 gitu. Ikut pelatihan mahal yang itu orangnya ke filter, tapi cari yang pelatihannya dia ikut pelatihan nggak dibayari bosnya gitu ya. Nggak dibayari, cari yang mereka bayar sendiri yang 3 juta 5 juta, nanti kamu ketemu circle-circle baru. Atau yang kedua nyari yang sehobi tapi mahal. Gila, hobi mahal tuh apa gitu kan. Nah aku tanya temanku, Mas kamu tuh bisa dapat klien-klien baru di mana? Aku join klub mobil terus ada lagi yang motor. Dia tuh kayak naik motor harga 180-200 juta beli untuk masuk apa namanya komunitasnya gitu loh. Terus buset, aku tuh gak suka motor, gak suka mobil. Terus 200 juta pula ngapain lu aja. Kayak enggak deh gitu. Nah, terus yang ketiga, itu aja ikut mancing. Aku lihat harga alat pancingnya tuh mahal-mahal. Terus kayak ada nggak ya biar aku bisa dapat komunitas yang oke, tapi murah gitu. Dan aku emang suka gitu. Nah, terus aku sebenarnya kan suka nulis gitu, suka nulis. Kayaknya yang suka nulis itu di LinkedIn lagi, kayaknya itu orang-orang yang ya minimal kayaknya nggak semua orang gitu kan. Terus coba deh bikin challenge 100 hari nulis di LinkedIn gitu. Karena jujur 1 tahun terakhir sampai aku bisa di reach orang, dapat project luar negeri, ternyata gara-gara aku tuh nonton semacam kayak konten bahwa kalau di Instagram itu yang konten tiap hari itu 20% user. Nah, sedangkan di LinkedIn yang konten tuh nggak sampai 1%. Artinya kalau kita konten tiap hari, kemungkinan reach-nya tuh lebih gede, 20 kali lebih besar. Plus kayaknya orang yang tinggal di LinkedIn itu lebih apa ya? Segmentasinya lebih beda. Terus aku coba lah gitu. Nah, cuman balik lagi ya, ketika kita melakukan itu sendiri tuh kesepian rasanya. Nyari temen lah. Terus iseng aku nyoba bikin hashtag 100 hari nulis. Cuman aku bingung lagi ini gimana ya ngordinasiinnya ya gitu kan. Maksudnya biar kan balik lagi ya nyari temen kan gitu. Terus yaudah deh, pokoknya aku kan udah mulai sering nulis di LinkedIn. Mulai nulis itu tak kasih, ini adalah challenge 100 nulis di LinkedIn. Bagi yang tertarik klik ini, yaitu masuk ke grup BA gitu. Nggak nyangka sekarang udah mau 1000. Rame gitu. Baru jalan terus followerku di LinkedIn aja naik 4.000 kalau dari 6.000 sekarang 1000-an gitu. Oh ya nggak tahu ya kenapa. Tapi kayaknya salah satunya dari situ sih. Jadi kayak oh masya Allah. Dan aku nggak nyangka yang join orang-orang yang ngeri luar biasa gitu kayak. Ya tadi ternyata disatukan karena hobi. Nah hobinya yang kebetulan aku juga suka gitu ya, nulis gitu kan, nulis sharing gitu. Nah yang tadi ya
naik mobil, mancingnya nggak yang murah. Nah murah sih aku mah nggak happy ya. Alat pancingnya 10 juta, 15 juta, wah kayak enggak deh. Udah nulis aja gitu. Itu sih dari alhamdulillah dari komunitas itu lumayan. Ada kayak mereka bikin komunitas. Jadi kayak ada temen dia tuh udah kerja pengalaman senior Android itu 9-10 tahun gitu ya. Cuma tinggalnya dekat rumahku 15 menit lah. Terus aku lihat dia itu punya potensi lah. Terus aku ajakin nulislah kamu gitu. Karena kalau enggak kamu nggak ada yang kenal kamu kan gitu kan. Nanti nggak dapat project. Terus akhirnya mau bikin komunitas, bikin apa? Si Zainal namanya kan. Bikin komunitas teman remote sekarang kayak 600 orang sendiri yang join gitu kan. Terus akhirnya dia ketemu orang-orang sampai dia tuh diajakin co-founding sama orang untuk bikin startup di Dubai gitu juga. Bukan yang project kita ya. Beda lagi ada orang lain. Dan aku Masya Allah ya itu aku lihat ngeri sih, ada komunitas juga Mbak Afifa ya yang dari Jepang gitu kan. Oh Masya Allah. Terus bikin komunitas apa 100 hari nulis bahasa Jepang apa gitu. Aku lihat ada juga terus bikin komunitas untuk khusus aki-aki nggak aki-aki ya di atas umur 40 tahun ada juga 40 apa aku lupa Pak siapa itu namanya tuh Ini kameranya kesetanan. itu kayak wah keren ya, wah banyak komunitas-komunitas baru yang bermunculan gitu kan. Apa ini? Sebentar ya. Itu kamera gerak sendiri Mas. Iya, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kesetanan kameranya. Mati dulu kameranya. Tapi sambil lanjut deh, Mas. Tadi menarik ya komunitasnya. Dan Mas Zainal sih ini ya, karena memang ngerasa nulis itu branding ya. Jadi nggak bisa cuman sekali terus habis itu orang kenal. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 700 kali nulis mau seorang nggak kenal kan muncul terus lama-lama jadi top of mind juga kan. Iya. Belum kalau dia ikut ngomen di konten orang tambah rame itu. Benar. Harusnya kayak gitu caranya. Sebentar ini oke. Harusnya sih sudah aman. Aman. Oh ya udah. Enggak gerak. Nah, dinyalain trackernya. Oke. Iya. Mas lanjut. Lanjut. Rame sih buat aku. Menurutku yang apa ya? Gampangnya aku nggak lapo-lapo, nggak ngapa-ngapain rame grupnya itu. Tapi kan pasti bukan cuman ini kan yang dibikin kan. Pas sekarang bikin sekarang rame kan gitu kan. Iya. Ya gitulah story-nya. Mas, kita kan topiknya sekarang bahas kabur aja dulu ya. Yeah. Mau bahas Indonesia gelap agak sensitif. Kita bahas kabur aja dulu. Nah, kemarin kan salah satu historinya pernah mau bikin startup di Saudi, gitu ya. Yang bikin trigger gitu, bikin di sana. Kenapa? Soalnya Antler kan ada di Indonesia juga tuh. Ya. Di sini. Saudi gitu ya. Sebenarnya background-nya itu tahun berapa ya? 2022. Nah, 2022 pokoknya 2021 perusahaanku tuh naik drastis. Gampangan nih yang biasa aku ngelola 10-20 orang, aku pernah ngelola sampai 100 orang talent ya. Ngeri gitu ya. Duitnya ratusan miliaran geser gitu tiap bulan. Cuma geser doang tapi nggak ngentep gitu ya. Karena banyak startup yang butuh bantuan gitu kan. Kita bantuin, kita ngelola, cuma mungkin skemanya mereka nggak mau permanen ya. Jadi akhirnya kontrak kita agensi buat ngerjain project. Nah, 2002 uang seret Pak. Mereka seret, saya ikutan seret kan. Ya, ketika ada efisiensi kayak sekarang misalnya, yang disikat kan ya kami ini dulu, yang kontrak nggak jelas gak kayak 3 bulan habis. Nah, 3 bulan habis, akhirnya mau nggak mau ya banyak merumahkan lah. Kebetulan aku ada beberapa startup saat itu. Akhirnya beberapa aku tutup, beberapa aku jual. Ada yang sifatnya aku keluar, tapi sahamnya diambil alih orang lain. For the sake biar si timnya nggak di lay off gitu. Tapi habis itu bener-bener timku tinggal 3 gitu.
termasuk aku, 3 termasuk aku, gila ya. Ya cuma tinggal 3, ya gimana lagi gitu kan. Karena misal pun aku tahanin, uang tabunganku juga nggak cukup gitu. Kalau nggak salah uang tabungan itu tinggal berapa ya, di bawah 100 juta lah. Itu kalau gaji orang sebanyak itu nggak mungkin gitu. Terus akhirnya ya udahlah, pensiun. Pensiun karena nggak ada pilihan ya, maksudnya nak pensiun karena pilihan duitnya banyak nggak apa, ini pensiun karena perusahaan ditutup semua. Ya alhamdulillah nggak kayak Mas Brian yang utangnya banyak gitu ya, dikejar-kejar. Saya kayak nggak seberani itu gitu, kayaknya bangkrut, tak tutup sih aja lah. Tutup dulu gitu kan. Jadi akhirnya tutup akhir 2022 itu nggak ada penghasilan sama sekali. Yang tadinya mungkin ya lumayan lah ya, bisa buat beli mobil tiap bulan sebenarnya. Cuma habis itu kayak nol gitu, nol. Terus dan tabungan mungkin cuma bisa bertahan untuk 3 bulan, 3, 4, 6 bulan deh, 5 sampai 6 bulan gitu. Nah, bingung kan mau ngapain. Terus istriku tuh ngajain, dah daripada stres kita jalan-jalan dulu lah gitu. Aku kemana gitu, katanya ke Jepang gimana gitu. Kamu kan belum pernah kerja, jujur istriku kan karena kuliah di Jepang 5 tahun gitu, habis itu kuliahnya IT pula. Balik ke Indonesia gitu kan. Terus itu cuman dia ngomong, tapi tuh aku pengen belajar bahasa Arab gitu loh, belajar bahasa Arab gitu. Ada kayak apa, tanggungan lah pengen belajar bahasa Arab. Dari dulu tuh belajar bahasa Jepang sudah, belajar bahasa Arab kok kurang lah. Aku tanya lah, belajar bahasamu gimana? Kemarin kan udah ikut les-les kok nggak jadi gitu kan. Ya kayaknya aku harus belajar langsung di negaranya gitu. Susah sih belajar bahasa itu kan harus praktek ya sama Iya tahu. betul kan. Terus akhirnya nyari-nyari travel yang bisa lama umrohnya. Nah, gak ketemu. Paling lama 12 hari. Tapi zaman-zaman itu umroh mandiri kan udah rame toh? Ya kan nggak tahu, Pak. Oh, belum tahu toh. Tahun 2022. Saya nggak tahu. Terus mau mandiri juga saat itu nggak berani karena nggak ada temennya, nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya nemu sih ada yang 1 bulan tapi harganya 60 juta. Ya itu uang habis aku, tabungan nggak hidup. Nah terus akhirnya ada tiba-tiba guruku lah ya, mentor di grup nawarin, kita mau umroh di Saudi sama Turki 6 bulan. Budgetnya cuma 30 juta cukup gitu. Wah ini kok iso edan nih. Gila nih gitu kan. Kok bisa? Dan cuma beliau ngasih disclaimer, saya bukan travel umroh, saya bukan biro umroh, kita belajar sama-sama, susah belajar sama-sama. Kalau ada kesulitan yaitu untuk bahan belajar, nggak boleh komplain gitu. Nak siap, ayo gitu. Terus aku ngomong sama istriku, gimana? Ini tapi kalau jalan 2 bulan uang habis gitu. Maksudnya ikut di sana habis gitu uangnya gitu. Gimana ya? Tapi nggak jadi ke Jepang lagi gitu kan. Nah, terus tapi niatnya tadi ke Jepang aku ngapain jalan-jalan refreshing gitu kan. Nggak tahu, belum tahu ketemu siapa juga nggak tahu. Tapi ke Saudi ya kebetulan aku juga belum pernah umroh gitu. Belum pernah umroh. Kalau istriku udah pernah karena kecilnya lama di Saudi. Nah, terus akhirnya ya udah deh, lillahi ta'ala deh, uangnya habisin lah buat. Nah setidaknya kan ibadah, nah habis di Jepang kan nggak lucu ya, cuma happy doang. Ini setidaknya ada nilai apa ibadahnya gitu. Ya sudah berangkat, tentu banyak drama. Namanya juga orang nggak tahu, ditipu sana sini, psikopatusnya ternyata psikopatusnya itu editan PDF, padahal bayar mahal, di scan nggak ada gitu. Pokoknya banyak drama. Tapi alhamdulillah sampai sana yang katanya mau dijemput nggak ada yang jemput Mas gitu kan. Turunnya di terminal haji nggak ada apa-apa, diusir sama penjaganya. Akhirnya masuk bis, nggak kelaparan, nyari makanan bingung, akhirnya cari di rest area yang ngomong dengan bahasa Arab ala kadarnya gitu. Sampai pas ngambil koper aja kan ada kayak tips gitu ya biar koper
Itu karena kita yakin di sana ada ATM, ternyata nggak ada karena di terminal haji. Akhirnya apa? Patungan itu receh-receh rial sangu dari teman-teman dikumpulin itu. Pokoknya ngenes lah pokoknya. Ngenes banget. Nah, sampai di Madinah kita nggak tahu karena super dingin. Jam 1 atau jam 2 pagi itu suhu 12 derajat. Nggak dapat hotel. Pusing lah pokoknya. Baru pertama umroh mandiri, cobaannya banyak itu. Mantep lah pokoknya. Akhirnya nyari. Tapi itu bareng-bareng kan? Satu rombongan kan? Ya rombongan anak SMK lagi Pak. Oh. Kurang gendeng apa ya. Jadi ini ada sekolah yang mereka tuh mau keliling Saudi sama Turki selama 6 bulan. Sekolahnya Pak Deddy. Iya. Beliau. Tahu lah orang beliau kayak gimana. Wah, circle-nya situ-situ aja. Nah, itu pertama juga beliau ngurusin umroh yang mandiri ini. Sini deg-degan karo istighfar, Pak. Nah, terus tapi justru dari kayak gitu kan belajar kan. Kalau ya, udah ngerti itu, tapi terus enaknya karena kondisinya gimana, nekat nggak masalah. Tapi karena itu akhirnya jadi tahu, oh beli visa kayak gini, tiket pesawat gini, dihitung-hitung masuk lah gitu. Ternyata travel tuh untungnya banyak banget ya. Dari situ jadi tahu gitu. Travel tuh untungnya banyak banget. Dipikir Ya, cuma dan itu bisnis nggak modal gitu kan ternyata. Pesawat nggak punya, hotel nggak punya. Semua bayarnya on project jalan gitu. Terus ya disitulah belajar gitu. Nah belajar, ya ini sebenarnya latar belakang kenapa tadi di Saudi ya. Ngerasa ya kurang transparan lah. Dari situ ngerasa ternyata kok bisa gitu. Nah terus cuma ada satu hal yang aku ngerasa kayak, aku jujur kan sebenarnya umroh ini nggak niat umroh ya. Cuma ya wis ikut nemenin istri belajar bahasa Arab gitu. Jadi jujur pas umroh pertama kali ya rasanya ya ibadah tapi ya nggak dipersiapkan jauh-jauh hari gitu Mas. Dadaan kan itu. Jadi itu aku persiapan cuma seminggu itu kok. Seminggu 2 minggu pokoknya. Oh ada yang nawarin, oke siap guys, dia siap. Itu. Jadi kayak jujur kayak mau umroh ngapain doanya tuh aku nggak tahu, baru belajar pas di Saudi gitu. Terus ya memang khidmat ya yang pertama kali diajari sama Pak Deddy itu, kebetulan yang beliau yang ngajari bahwa kalau ibadah ya doa-doa dihafalin apa, jangan ada prepare lah gitu. Ya ngerasa sesuatu gitu. Cuma istriku nangis, aku nggak nangis Mas. Saya nggak nangis gitu. Kayak there's something wrong with me. Ada yang salah sama saya gitu. Kok yang lain pada nangis, terharu, kok saya rasanya biasa aja. Sampai balik lagi ke Nabawi, sholat gitu ya. Kayaknya saya kayak ngobrol sama Allah, kayak doa gitu. Kayaknya Anda salah manggil orang ke tanah suci. Kok saya nggak tergerak ya? Apa saya dosanya kebanyakan atau apa? Ya Allah, Anda tuh ngundang saya ke tanah suci itu buat apa gitu. Dan aku ingat bahwa ada orang-orang yang kayaknya lebih cocok umroh dibanding saya, yaitu guru ngaji saya apa yang dulu ya, kayak beliau tuh belajar cara umroh, ngajarin orang, menyemangati umroh, tapi sampai sekarang beliau nggak bisa umroh gitu. Terus ini orang nggak siapa-siapa, umroh dadaan, nggak prepare, nggak apa, kayak itu apa gak salah gitu. Aku cuma ya Allah ya tunjukin aja kenapa kok saya dipanggil di sini gitu. Terus akhirnya doa ya tadi ya, ingat ya, uangku tuh hanya bertahan untuk 2 bulan maksimal. 2 bulan maksimal. Itu pengeluaran minimal, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata kayaknya estimasinya meleset, ternyata cuma 1 bulan kurang kayaknya. Di sana ternyata apa mahal gitu. Sampai saking mahalnya yang aku lapar, lihat harga tak kurskan Indonesia, laparnya hilang Mas. Lihat bakso, pengen makan bakso, lapar kok udah antri gitu, habis deket 20 real isi 5 biji ya, 80.000. Laparnya hilang Mas. Ya gitulah intinya. Terus nah alhamdulillah tiba-tiba baru jalan 1 pekan 2 pekan tuh dapat project yang aku nggak tahu itu nawarin apa, yang itu ternyata bisa ngumrohin 2 orang. Dari mana datangnya? Di Indonesia. Tapi audisi aku di Saudi. Dari network ya berarti ya? Tiba-tiba hubungi nawari project, aku nggak tahu kok tiba-tiba nawarin itu.
Ya mungkin tadi ya jawabannya kan. Ini ada 2 orang kayaknya pengen tak umrohin tapi aku nggak punya uang, ya Allah piye caranya gitu. Nah dari situ akhirnya habis sholat tak telepon beliau, seneng banget gitu. Jadi, "Apa Mas Arya gimana? Saya juga pengen umroh nih kayaknya nih, bagi dong tips triknya," gitu. Ya, eee, "Pekan depan umroh gimana Ustaz?" Gitu tak mungkin langsung. Kayak istrinya yang dengerin di belakang teriak sambil lompat gitu, "Wah!" Nah, terus akhirnya bisalah ngumrohin 2 orang. Nah, singkat cerita, akhirnya kan aku urusin sendiri itu semua. Visanya mereka, tiket pesawat semua tak urusin dan harganya emang jadi murah ya, kalau nggak salah tuh per orang tuh cuma 17 apa nggak sampai 20 juta itu 14 hari. Untuk 2 orang dan semuanya tak handle sendiri gitu kan. Visa sama Cisco Patuhnya beli di Indonesia kan berarti ya? Ya pasti. Wong saya nggak bisa bahasa Arab, belum punya teman di Enggak, Arab. maksudnya kalau, kenalan sama orang di sana dapat bisa bikin visa di Saudi kan nggak perlu sama Indonesia. Terus Cisco Patuh bisa ke negeri seberang dulu kan? Ya, betul. Banyak cara lah. Cuma aku ngikutin cara legal aja kan Oh, sesuai yang legal. gitu. Taunya gini Oke. yang ngikutin gitu. Yang menggerakkan hati saya itu ya pas nggak tahu kan umroh saya tetap nganter nemenin ya sampai mereka jalanin umroh gitu kan karena mereka juga walaupun ustadz satunya apa mereka baru pertama kali ke Saudi gitu. Itu pun ada drama di bandara mereka ditahan 1 jam dikira bawa bom. Jadi ceritanya ini kan sama barang anak-anak SMK mau praktek Arduino gitu kan barangnya ketinggalan pengen dibawain sekalian jadi dititipin ke ustadznya. Nah, dan nggak masuk ke bagasi jadi bawa di kabin terus ditanya ini apa gitu. Nah kebetulan ustadznya kan bahasa Arabnya bahasa Arab fusya ya bukan yang sehari-hari bingung akhirnya nggak bisa ini bom wah kayak masalah lah aku jujur nunggu di bandara tuh 3 jaman gitu ini kok nggak keluar kenapa baru keluar ngakak-ngakak gue ya ini dites sama Pak Dedi ini jujur 1 jam gitu ya belajar banyak lah di situ akhirnya sampai akhirnya bisa umroh nah itu aku ngerasain saya ngerasain ibadahnya pasti itu malah kerasa banget ketika melihat 2 orang ini mereka nangis gitu ya saya baru ikutan nangis ya umroh pertama nggak kayak gitu rasanya wah gini ya ya mungkin itu jawabannya Allah tadi mungkin kenapa Arya ya nggak tahu apa-apa agamanya nggak jelas itu Wah, persiapan umroh dadaan kok dipanggil ke Saudi mungkin oh mungkin ya biar 2 orang ini bisa umroh gitu kan saya kerasanya itu dan terus cuma mikir lagi ini anak cuma loro tok aku pingin meneh gitu aku pingin lagi gitu rasanya gitu pingin mengulang rasa itu ya akhirnya ya cobalah nanti ngumrohin lagi lah gitu ngumrohin lagi ya nah dari situ pingin lah bisa banyak ngumrohin orang lain gitu nah alhamdulillah akhirnya tuh bisa ngumrohin lagi 3 orang habis pulang by the way aku jadinya nggak jadi 2 bulan 45 hari karena uangnya habis untuk sehari-hari karena aku nggak tahu cari tiket yang apa nggak tahu akhirnya pakai Airbnb jadinya kayak 10 jutaan gitu selama sebulan lebih murah daripada hotel gitu kan cuma ya karena nggak tahu ya jadi ya biasa-biasa apa pengeluarannya boncos lah akhirnya pulang ya biasa cari uang lagi sekedar buat ingin dapetin sensasi itu kemarin gitu jadi cuma ini aku ada target proyek 3 orang lagi lah gitu. Alhamdulillah bisa target cuman aku nggak bisa berangkat nggak bisa ikut umroh karena uangnya mepet cuma buat 3 orang itu terus ya Allah kayaknya anak aku bisa berangkat juga enak nih pingin juga nih kayaknya gitu nah selang 2 pekan dari itu tiba-tiba ada pengumuman jadi kebetulan aku tuh selama 3 bulan terakhir karena di Saudi macam-macam gitu ya kenal sama partner terus ngajain bisnis kebetulan ketemunya malah di event kripto di Bali. Ketemunya tuh waktu di Saudi? Enggak, malah ketemu partnerku di Bali di Coinvest. Oh, berangkat ke Coinvest tuh? Di Coinvest. Terus ya tadi kita tuh submit di mana-mana lah idenya. Salah satunya di Antler. Nah, Antlernya yang di Middle East, MENA pertama kali batch pertama. Nah, Kenapa? Kenapa nggak sampai yang di lokal? duitnya lebih gede Pak.
sebenarnya partnerku tuh udah keterima di Antel lokal tapi nggak diambil karena relevansinya nggak ada. Maksudnya kebutuhan dia macam-macam itu nggak dipenuhi karena emang idenya tuh untuk di Saudi gitu loh. Nah kebetulan yang MENA ini jalan terus kayaknya lebih relate kayaknya disubmit lagi di sana gitu. Karena dia ada umroh, ada blockchain, ada real macam-macam tuh nggak jalan lah kalau di sini kayaknya nggak banyak membantu, uangnya juga nggak begitu banyak. Nah, yang di sana tuh lebih banyak duitnya, terus dapat langsung koneksi inti ke kementerian-kementerian di Saudi gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya yang kita cari. Nah, dari itu alhamdulillah keterima. Berangkat. Tapi di Riyadh. Yang itu kalau naik mobil ke Mekah 11 jam nyetir gitu. Nah, karena duit uang sakunya terbatas ya alhamdulillah saya bisa ke Saudi lagi gitu ya. Tapi nggak bisa nemenin 3 orang yang umroh. Nah, terus karena perasaan itu akhirnya ya bisnis apa yang mau dibawa ya tadi sebisa mungkin bisa bantu orang umroh karena ya tadi kalau pakai uang saya kantong pribadi ya setahun saya bisa ngumrohin orang berapa banyak sih gitu. Tapi kalau saya bikin startup atau bisnis atau apapun yang bikin umroh itu bisa lebih efisien, saya bisa ngumrohin lebih banyak orang gitu loh. Nah, orang yang cuma uang 18 juta, 17 juta itu bisa umroh gitu kan. Bahkan yang saya tanya, tadinya tuh dia mau umroh cuma ibunya aja, cuma nggak berangkat-berangkat karena takut nggak ada yang nemenin. Nah, karena biayanya sangat murah, sekarang uang 30 jutaan dia bisa berangkat berdua gitu. Ibu sama anaknya, atau suami sama istrinya kan. Tadinya mau berangkat sendiri, tapi istrinya gimana? Istrinya berangkat sendiri nggak ada yang nemenin, nggak ada apa yang nemenin terus kalau murah aja akhirnya bisa berangkat berdua gitu. Nah yang di Antler jadi emang idenya berurusan sama umroh. Nah sebenarnya ditawari investasi, cuma nggak tak ambil karena saat itu ternyata lagi ada rame salah satu handler cabang ya itu nge-submit dia masukin sebenarnya dia tanpa sepengetahuan handler pusat ya itu masukin handler sebagai satu dari 500 venture capital yang mendukung Israel. Ya betul. Yang Australia ya. Iya ngerti yo. Wah. Nah itu rame di Saudi pun rame. Oh Nah, di Saudi sampai rame ya? Ya rame banget lah. Wong ini anggar pertama di Timur Tengah pak. Banyak orang Palestina loh pak di situ. Mereka mempertanyakan. Nah cuma karena Anwar sendiri itu kan netral ya. Ya dia juga ada partner-partner orang Israel juga yang di beberapa negara. Dia mau narik kena, ngasih klarifikasi jadi kanan kena, kiri kena gitu kan. Nah terus aku kalau ngambil itu juga ada analisis. Ini kalau aku ambil bisa jadi bisa bahan black campaign kompetitor kan. Bayangin, ini bisnis umroh dibiayai sama gawakannya investor yang dari Israel. Wah, iso bisa bahaya kan akhirnya. Tapi waktu itu Antler beresnya bagus kan. Akhirnya dia narik support kan. Dia semi netral tapi lebih ke arah peace kan yang dia. Iya, betul. Cuman ya tadi kan tetap ya saat itu lagi rame banget gitu loh. Rame banget ngambil aku bahkan istriku ngomong, "Dah pulang aja" gitu. Dah pulang aja gitu. Waduh, sebenarnya kan aku harus konsolidasi ngobrol sama partnerku karena aku di situ nggak sendiri gitu kan. Akhirnya memutuskan aku nggak lanjut gitu. Nah, dia lanjut sendiri cuma karena mungkin itu akhirnya dua-duanya nggak dapet lah akhirnya. Intinya nggak dapet. Akhirnya jalan, ya udah jadi umroh dau itu ya ngurusin. Ya pengennya kita bikin apa ya? Bikin umroh tuh setransparan mungkin gitu. Nah, cuman dampak yang mungkin kerasa adalah di Antler itu kan karena onsite ya 3 bulan dari 30 orang dari berbagai negara dan nggak cuma banyak orang Arab dari Amerika dari Eropa tuh benar-benar multicultural lah. Wah orangnya pinter-pinter pak. Yang lain S3 saya juga S3 gitu. Yang mereka kan S3 saya SD SMP SMA doang gitu. Mereka PhD aku SMA gitu. Wah kadang gemeter juga anak orang-orang pinter gitu. Bahkan orang-orang Saudinya yang ikut itu orang-orang Saudi yang mereka diaspora keluar terus balik lagi biar bikin startup di Saudi kan gitu. Nah, itu masya Allahnya sih di situ ketemu orang-orang luar biasa lah. Dan ketemu startup founder yang PhD scientist
tapi yo hafiz Quran 30 juz gitu ketemu mantep-mantep gitu. Ternyata kalau jadi ustadz mantep top kopior gitu ya, tapi yo dunianya yo mantep gitu, risetnya ngeri-ngeri, AI aku geleng-geleng gitu. Gitu. Terus kayak wah dunia ini luas banget lah. Nah itu yang akhirnya mulai dapat project-project di Saudi itu dari situ gitu. Karena kan ketemu kementerian-kementerian Saudi, ketemu orang-orang Saudi, ya alhamdulillah bahasa Inggrisnya lancar semua. Walaupun aku nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya dikit-dikit lah gitu, yang biar akrab aja. Tapi dari situ akhirnya kenal Riyadh, keliling-keliling Riyadh, ketemu A, B, C, mulai banyak proyek lah dari sana gitu. Nah dari sana juga ketemu kan ternyata banyak juga yang mereka itu dari Dubai juga. Nah, mereka orang India, orang Pakistan, tapi lama tinggal di itu terus ikut Anler di Saudi gitu. Nah, akhirnya dapat kenalan-kenalan juga orang-orang di Dubai. Nah, akhirnya dapat mulai deh dapat project di sana gitu. Jadi yang paling berharga menurutku ya koneksi sama pengalamannya, karena event kita kalau ke Riyadh melancong nggak akan dapat itu gitu loh kalau sendirian. Nggak ada event Anler, karena apa ya, orang-orang tadi kan kumpul di tempat karena ada event tertentu gitu. Kalau kita cuma ke Riyadh nggak ngapa-ngapain kayaknya ya nggak akan ketemu mereka gitu kan, nggak kenal mereka. Siapa yang mau ngomong sama kita? Dan jujur itu dan di Saudi itu Masya Allah ya, agak beda culture-nya sama kita gitu ya. Kalau di sini kan kalau kamu kaya kamu bisa ketemu siapa aja ya. Nah, di sana ternyata kaya aja nggak cukup gitu. Bahkan nggak kaya tuh nggak apa-apa gitu, asal kamu punya koneksi yang kuat, ya kan. Mereka kan modelnya masih berkesukuan gitu ya. Nah, aku ketemu orang-orang Indonesia yang hebat. Jadi ada salah satunya Pak Eri gitu ya. Beliau tuh wakil direktur di salah satu bank terbesar di Saudi, SNB, Saudi National Bank. Nah itu itu jadi mentor saya di Riyadh. Terus gara-gara beliau akhirnya bisa ketemu wakil menteri kebudayaan Saudi gitu. Lu bayangin ya, aku tuh nggak pernah ketemu menteri di Indonesia, di Saudi malah ketemu menterinya. Dan karena orang-orang Indonesia yang Masya Allah luar biasa hebat ya, ketemu pilot Saudi ya, ketemu yang kerja di tambang dan kawan-kawan ya, yang itu juga membuka mataku bahwa diaspora Indonesia tuh keren-keren, nggak semuanya mohon maaf TKI yang kerja kasar jadi pembantu atau rumah tangga itu kan yang taunya kita gitu ya gitu kan. Tapi banyak yang keren-keren juga, mereka tuh jadi peneliti, pengusaha, bahkan bisnis gitu ya. Bisnisnya nggak kaleng-kaleng, bisnisnya gede-gede gitu, teknologi, bikin pembangkit listrik macam-macam gitu. Wah, mantep ini ya. Dari situ akhirnya kayak percaya bahwa ya memang kalau di sini tadi konsepnya kabur aja dulu ya. Itu itu bisa kita lakukan merata ya, dari bawah sampai atas. Maksudnya kalau aku lihat, mohon maaf yang jadi TKI itu ketika mereka ke Saudi, ke Taiwan, itu mereka tuh nggak ngerti bahasanya loh, nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Arab. Cuma karena kepepet karo mentalnya aja, mentalnya jago berangkat gitu ya. Sampai sana. Taiwan emang bisa Mandarin lah, bukan Cina. Oh iya, bahasa Mandarin ya. Yuk, Cina bahasanya Mandarin ya, betul. Nggak ada bahasa Cina ya. Nah, Nggak beda. Di Taiwan emang nggak mau mereka sama Cina itu beda soalnya. Beda ya, disanggap. Nah, terus cuma aku tanya kok ke beberapa temen di sini kok nggak berani berangkat ke luar negeri, kenapa? Karena takut nggak bisa bahasa Inggrisnya. Kan dulu aku juga termasuk yang nggak berani ngambil proyek luar negeri, Mas. Karena merasa bahasa Inggrisku nggak bagus. Sampai di Saudi, saya merasakan teman-teman yang bahasa Inggrisnya lebih hancur daripada aku, hidupnya sukses gitu. Iya kan? Yang alhamdulillah bahasa Inggrisnya orang yang kerja di Dubai atau Saudi itu hancurnya kayak apa. Ya tahu diri kan bahasa Inggrisnya orang India itu kan banyak yang dari India kayak akhirnya wah bahasa Inggrisnya orang Indonesia tuh sebenarnya aksennya, pronunciasinya bagus-bagus loh. Dibandingin yang lain ya? Iya, tapi kalah mentalnya gitu. Nggak berani ngomong, nggak berani nyobain gitu. Akhirnya kayak, ya itu juga yang akhirnya buka mataku, aku berani ngambil proyek-proyek luar gitu. Dan memang aku nggak pernah main DM satu-satu ke orang nawarin proyek tuh enggak. Malah dari teman-teman proyeknya itu gitu kan. Aku dapat proyek yang di Korea Selatan tuh lebih lucu lagi. Jadi dari temanku temennya temanku
itu berapa levelnya. Itu ngerekomendasiin, jadi ada yang kuliah S3 di Korea, cuma dia kayak bikin project kerja sama perusahaan, terus karena butuh engineer gitu ya, butuh engineer yang dikontak saya gitu. Nah itu juga yang kadang apa ya, aku malah penasaran kenapa nama saya yang keluar gitu loh. Ya kan, nama saya yang keluar gitu. Kadang padahal apa yang ternyata ya startnya dari LinkedIn itu. Aku pernah ngonten kamu kayaknya jago ya, padahal nggak ngerti kayaknya jago gitu kan. Akhirnya menghubungi aku gitu. Nah cuman aku belajar pas di Nabawi itu, kenapa akhirnya ngumrohin 2 orang itu juga ya. Itu jadi kalau mentorku ngomong kenapa kok orang merekomendasiin kita gitu kan sebenarnya ya bikin kita selalu diingat sama dia. Pertama jalin silaturahmi. Ada saat dia sangat bahagia atau sangat susah gitu kan, datang. Terus ada tipsnya lagi adalah ngasih hadiah yang dia pakai sehari-hari. Jadi kalau barangnya dipakai selalu ingat kita gitu. Itu kan teori ya gitu kan. Terus aku ingat lagi ada satu lagi yang lebih powerful yang katanya ya doa gitu. Karena Allah yang bolak-balikkan hati manusia. Dan itu aku sadar ketika nyari proyek luar negeri ya. Jadi kan pas yang ngumrohin orang pertama kali itu kan ada 2 orang. Yang satu ustadz aku udah firm bahwa dia. Satunya lagi itu siapa aku nggak tahu mas. Jadi masa mikir, tiba-tiba orang itu tuh gambarnya habis sholat tuh kayak centeng gitu, terang benderang rainya, mukanya tenang, jedit gitu. Terus ya itu kayak aku jujur, kok bisa ya? Mukanya tuh kayak ditampang depan mata gitu, terus kayak apa namanya? Aku baru tahu kenapa mungkin Allah ngasih mukanya itu di depanku gitu. Ternyata usut beberapa pekan sebelumnya, sebelum aku tawarin dia umroh sama aku itu, dia kan freelance sama aku. Udah ada keinginan untuk umroh mas. Cuman takut sama keluarganya itu dianggap gimana lah, karena beliau kan di desa gitu ya. Rumah masih kontrakan kok umroh. Gimana sih, nggak salah prioritasnya gitu kan. Akhirnya sama ibunya tuh koordinasi. Gimana kalau dia ngambil kerjaan di tempat lain, proyekan di Mas Arya katanya dia, nggak usah diambil uangnya, tapi nggak usah ngomong sama saudara-saudara. Nanti kalau udah kekumpul ngomong aja, ini umrohnya apa dibayarin Mas Arya. Itu mereka ngobrol itu 2 minggu sebelumnya sama istrinya. 2 minggu setelahnya belum sempat ngomong sama aku telepon dia duluan. Terus aku nawari, Mas mau umroh nggak? Gratis tak bayarin. Artinya apa ya? Mungkin ya artinya ya Allah nggak akan ngasih sesuatu orang ya ketika dia nggak ada niatan. Artinya tadi sekedar ada niat ya, udah ada niat, ada keinginan gitu, terus jalannya lewat saya gitu. Iya. Jadi ya itu sekarang kalau ditanya proyekku dari luar negeri gitu ya, banyaknya dari mana? Dari temen. Lah kalau aku tanya gitu, kok yang dihubungi saya kan Anda kan orang hebat, temennya keren-keren, kok yang muncul muka saya apa habis sholat muncul muka saya di depan. Terus ya udah gitu. Tapi ya tetap ya tadi ya apa namanya, sampai akhirnya aku bantu ada anak-anak itu kerja ke luar negeri juga sama. Anak ini ya kan yang di Dubai itu kan kemarin aku cerita di LinkedIn ya, dia tuh dari SMK magang di tempatku, nggak pernah bikin lamaran kerja mas, nggak pernah seumur hidupnya nggak pernah bikin lamaran kerja, apply lowongan nggak pernah, lowongan tuh ya cuma sekali aja ke aku gitu, itu pun lowongan magang. Tapi habis itu nggak pernah gitu, dan alhamdulillahnya gampangannya sampai sekarang umur 22 dia nggak pernah apa namanya bikin lamaran kerja. Sebelum ngelamar misalnya habis di layoff kontrak selesai itu selalu orang lain tuh datang dulu ke dia gitu nawarin gitu. Dan kebanyakan memang dari saya gitu ya. Dan entah kenapa ya itu mukanya dia itu kalau habis ditawarin ada project ini oke habis sholat gitu mukanya dia yang muncul cueng ini nih. Nah aku tanya kok mukamu muncul terus kenapa sih, aku bertanya-tanya gitu. Kamu tuh ibadahnya apa? Ternyata dia itu tak
tak lihat, jadi bapak ibunya itu saat ini nggak bisa kerja, terus sama kakaknya saat itu juga nggak kerja, jadi dia masih umur 20 tahun saat itu, yang menanggung 3 orang. Dan dia selalu berdoa gimana dia bisa jangan sampai keluarganya lebih turun lagi lah. Nggak apa-apa saya kerja keras, yang penting keluarga saya jangan sampai turun banget. Nah itu, ya berarti memang doa gitu. Dia doanya sangat luar biasa ya, kuatnya luar biasa. Akhirnya mungkin muncul di mukaku, deng gitu. Jadi kalau ditanya kabur aja dulu ya skill pasti gitu kan. Terus koneksi itu pasti ya, lewat koneksi ya mungkin konten LinkedIn menurutku salah satu yang menarik. Tapi kalau emang targetnya ke luar negeri, itu nggak harus melulu pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Siapa tahu ada temennya yang koneksi ke luar negeri baca kontenmu. Terus, wah ini kayaknya menarik nih, tak rekomendasiin gitu. Terus, ya tadi yang terakhir menurutku doa itu luar biasa sih. Tentu dengan niat yang baik ya. Kenapa Anda ingin penghasilan besar, kerja ke luar negeri itu kenapa gitu kan? Alasannya apa gitu? Kalau sekedar cuma nyari uang ya minimal jangan nyari uang aja, minimal ya membiayai anaknya, keluarganya itu kan sedekah terbaik keluarga ya. Nah, menurutku itu sih gitu. Akhirnya ya namanya mungkin muka Anda muncul di kepalanya orang-orang habis sholat ini. Memang kayak gitu sih. Jadi satu niat gitu ya, itu berkali-kali lah ngalamin. Kalau kan karena kita tuh nggak bisa membohongi diri kita sendiri kan ya. Jadi kita bisa bohongin orang lain, tapi diri kita sendiri tahu kayak gimana. Dan kalau niat kita jujur, Allah bukain jalannya. Itu kejadian lah beberapa kali juga. Itu satu. Kedua, tadi yang dibilang tentang nulis itu bener banget. Kalau yang kemarin tuh yang pertamanya dari gua kan, yang Mas ini ada yang cari gitu ya, butuh cepet kasih kan gitu kan. Itu juga akhirnya kan dari ya gitu ya, jadi dari kita punya reputasi reliable, kenal lama segala macam, akhirnya orang kenal sama kita ini. Mungkin nggak sekarang, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 12 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Dan ya itu yang harus jaga. Dan konten tadi nggak harus bahasa Inggris, karena dulu awal-awal konten bahasa Inggris nggak enjoy gitu. Jadi nggak apa ya, bukan bahasa ibu ya, jadi kayak unek-uneknya itu kurang ya. Benar. Dan yang kedua, ternyata mau kita itu walaupun teman orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia itu bisa bahasa Inggris, tapi gue nggak ngerasa mereka tuh dapat benefit dari gue nulis bahasa Inggris, karena bacanya udah males, kayak gitu kan. Jadi bacanya udah males, ada additional overhead ya di kepala untuk nge-translate. Ya gitulah, akhirnya ya udah konten bahasa Indonesia aja, dan itu tidak mencegah sih rezeki datang gitu ya, kalau teman-teman tahu expertise-nya kayak gimana. Nah, gue mau bahas tentang peluangnya, Mas. Tadi kan bilang banyak ya di luar negeri gitu ya, jadi banyak proyek di luar. Itu dibandingkan dengan lokal, kalau kita membandingkan dengan lokal gitu ya. Bedanya apa sih, Mas? Dari mungkin value-nya lah, culture-nya. Apa sih bedanya ngerjain peluang-peluang di luar negeri dengan yang dari lokal? Nah, luar negeri ini macam-macam ya. Karena luar negara itu kan banyak. Contoh yang sama Korea Selatan, itu totally different ketika kamu dapat project dari Saudi sama Dubai. Wah, beda banget culture-nya itu. Apalagi ketemu orang dari Eropa, aku dapat project dari Inggris atau dari Amerika, beda sekali gitu kan. Terus dari Singapura juga pasti totally different gitu. Nah, tapi yang jelas yang paling buat bisa hiburan perbedaannya ya, bikin happy, ya duitnya gitu. Karena gampangnya kalau dibandingin sama lokal, gampangnya untuk sama-sama mendapatkan 100 juta, effortnya beda Pak gitu. Maksudnya lebih mudah ke luar negeri. Nggak banyak ABC. Kalau sekarang dapetin project di Indonesia 100 juta ke atas, itu administrasinya subhanallah Pak. Ya kan? Belum presentasinya ini itu. Terus ditanya ini itu, ya karena menurut mereka itu uang yang sangat besar, ya masuk akal kalau mereka karena uang ini akan diinvestasikan sesuatu yang mungkin mereka juga nggak paham cara makainya juga, mungkin lagi FOMO aja pengen bikin aplikasi atau apa, tapi buat mereka itu uang itu besar gitu. Ya. Jadi
mereka tentu berhati-hati. Nah, dan itu masuk akal gitu, logis gitu kan. Nah, sedangkan di luar negeri kalau 100 juta itu kan berarti sekitar 7.000 8.000 dolar. Itu kayak 100 juta? 100 Enggak juta. dong. 100 juta berarti ya 3.500 lah. 4.000, 4.000-an. Enggak ya, 7.800 Oh, benar-benar. 16.000 kan sekarang. Iya, 7.000, 7.000. Ya, 7.000-an. Buat mereka kan ya lebih receh daripada di sini gitu. Karena aku beberapa kenalanku gaji mereka aja di atas 10.000 gitu per bulan. Ya gampangannya project 100 juta itu setengah gaji mereka itu bisalah buat biayai startup mereka gitu loh. Ya. Nah, buat kita bisa hidup berbulan-bulan. Nah, itu yang kedua ya balik lagi ya karena tadi ya tadi uangnya banyak karena di sana itu gajinya besar, akhirnya bayar kita tuh serasa murah. Kita merasa dihargai sekali lah, itu ya faktor psikologisnya. Ada uniknya. Jadi mereka tuh memberikan proyek kita, nganggap kita tuh tenaga kerja murah. Tapi kita yang merasa dihargai kan apa? Buat kita itu mahal. Buat kita uangnya banyak gitu. Karena bayangin aja ini keponaanku ya, ini blue collar ya. Jadi ke WHV ke Australia, bulan lalu Januari berangkat, itu petik buah, sejamnya $25. Wah. Sehari 8 jam. Kerja sekitar seminggu, 1,5 minggu itu udah nutup biaya makan, tinggal lah gitu. Masih bisa nabung 15-20 juta per bulan. Tapi kayak tadi Om, itu kan standar bawahnya. Iya. Maksudnya di Indonesia kamu metik buah gak dapat duit segitu gitu. Ini sama-sama metik buah aja lah, jangan dibandingin gitu kan. Dan gampangannya dari kualitas hidup lebih baik, udaranya lebih bersih, terus orang-orangnya karena multicultural ya nggak rasis Pak, malah lebih dirasisi di negara sendiri. Teman saya pulang dari luar negeri, nggak usah teman, istri saya aja ya, istriku kan besar ini nomor 2 proyek ya, kalau selain uang ya, merasa dihargai. Karena apa ya, mereka mungkin berasal dari negara-negara yang udah multicultural ya, itu jadi kayak gitu tuh biasalah ketemu orang asing yang ngomongnya mungkin bahasa Inggrisnya nggak bagus, terus mukanya beda, perawakannya, mereka biasa gitu. Istriku itu kan dia besar dari kecil sampai SD 5 SD itu kan di Saudi, di sekolah internasional. Bahasa utamanya bahasa Inggris, bahasa selingannya bahasa Arab lah ya. Gitu. Pulang ke Indonesia kan nggak bisa bahasa Indonesia. Udah pasti dibully Pak. Karena namanya kan Nurul, dia karena nggak bisa ngomong Nurul karena bahasa Inggris itu. Udah dibully itu satu sekolahan gitu. Dan ngerasain lah bahwa di sini tuh tingkat bully itu ya dari bawah sampai atas kerasa semua gitu. If there's something different with you, ada yang beda, ya udah nggak usah gitulah. Kita nggak usah jauh-jauh. Saudara kita yang timur yang kulitnya agak beda aja, ketika di sini kita nganggap kayak oh gimana kan gitu. Jadi aku ngerasain lebih dihargai karena mungkin nggak rasis ya, nggak rasis. Terus sometimes buat aku karena mereka tunduk toin dan belan apa adanya, buat aku lebih seneng gitu. Ketika aku ngelakuin di sini kayaknya nggak works gitu. Aku nggak bertahan gitu. Harus semi politiknya kenceng nggak, ngomong harus gini, belok-belok dulu, pokoknya gitu lah, kayak gitunya lah gitu. Nah, dan ketika ngasih maksudnya kayak appreciate kerjaan tuh bener-bener ya appreciate gitu, nggak cuma appreciate terima kasih gitu ya, appreciate terus dikasih uang ya makasih ya udah kerja keras. Atau misalnya kalau nego, di sini nego sadis ya, aku beberapa kali itu mereka nego tuh kayak misalnya project 10.000 terus mereka nego kalau 7.000 gimana gitu, aku ngomong nggak bisa ya, oke deh nggak apa-apa, aku tetap ingin kamu kerja yang terbaik dan tetap 10.000 gitu. Selesai ditambahin 1.000 2.000 gitu. What? Aku nggak pernah ngerasain itu di Indonesia Pak. Nggak ada. Kerja selesai bagus ditambahin Pak. Nggak pernah Pak. Di sini kalau bisa ada kickback-nya, cashback-nya. Buset, udah dinego masih ada kickback gitu kan. Wah, ini beda lah gitu. Ya, mungkin 2 itu. Terus ketiga jadi belajar ya. Aku belajar memahami culture orang lain. Jadi karena kerja sama mereka aku jadi mau nggak mau ya gimana ya,
karena hidup di sini mau nggak mau kadang kan tetap agak rasis gitu ya, ketika kerja sama orang itu kayak dipaksa belajar, nggak bisa rasis gitu, harus objektif itu sama orang kita nggak harus terbuka lebar gitu kan, artinya belajar memahami culture-nya mereka juga dan mau nggak mau jadi belajar bahasa Inggris kan ya. Belajar bahasa Inggris gitu kan, jadi ya sudah gitu itu, dan beda negara memang beda ya, ada negara-negara kayak mohon maaf kalau project dari India pasti aku tolak gitu kan, banyak scam-nya. Terus kalau ini mungkin kalau, apa, kayak di Dubai atau Saudi yang Timur Tengah itu ya ada beberapa yang mirip kayak di Indonesia, unlimited revision gitu ya, itu ada. Jadi, cuma setidaknya mereka, apa ya, kalau orang Arab tuh tadi ya belan ya, A, ya B gitu, dan kalau mereka udah amanah ngomong di segini ya segini ya, walaupun ada beberapa mungkin yang ketemu nggak oke, tapi mostly sebagian besar itu amanah lah kalau mereka ngomong, walaupun telat-telat dikit setidaknya dibayar gitu kan. Terus apa lagi ya, mmm, oh iya, aku aku nggak tahu kenapa ya, terutama di Saudi sih yang ngerasain. Kalau udah ketemu orang, mereka tuh kalau aku tuh ketemu baru saja ketemu, ketemu tuh baru sehari terus apa, besoknya itu langsung diajak keliling Riyadh, diajak makan sana sini kayak, "What?" Gitu kan, kayak aku belajar keramah tamahan itu di sana gitu, bahwa mereka kalau menerima tamu luar biasa gitu. Aku nggak tahu kalau dia orang kaya, nggak tahu, biasa aja. Namanya orang Arab bajunya ya jubah Ya. putih ya gitu-gitu aja. Orang kaya sama miskin bajunya sama. Ternyata dia rumahnya di sebelahnya Ritz Carlton Pak ya di Saudi Pak. Di Riyadh. Kayak, "Hah, bapakmu kerja apa?" Aku tanya, "Oh bapak saya itu polisi." "Oh polisi. Oh bagian apa?" "Oh pensiun." "Oh ya pensiun." "Oh ya ya. Sebelumnya apa? Bagian apa?" "Oh bintang 4." Bintang 4 di Saudi, pensiunan tapi gitu. Oh ya. Ya 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 ya. Nah, keluarganya kakaknya di mana? Di kementerian ini, di sini sini sini. Ya 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 ya. Itu pasti aku belajar dari, oh orang kaya kalau beneran beneran sugih, kaya beneran tuh kayak gini ya. Nggak kelihatan gitu, bener-bener nggak kelihatan gitu. Terus yang dari Dubai, dari mana, bahkan dan gara-gara itu juga ya, ya mungkin karena kenalan itu ya, akhirnya dikenalkan di orang Jakarta, ketemu orang yang kaya juga luar biasa, dan nggak kelihatan orang kaya gitu juga. Eee, ya samalah, intinya dari koneksi ini akhirnya merembet ke mana-mana gitu. Yang tadi aku nggak tahu, oh ada ya orang kaya kayak gini di Jakarta gitu, jadi rumahnya muterin naik skuter aja 15 menit misalnya. Kayak, oh, ya ya ya. Artinya membuka luas wawasan dan akhirnya ya, apa ya, gara-gara sering ngobrol sama orang-orang asing ini, cara berpikir mereka gitu ya, lumayan buka wawasan sih, kayak, oh sudut pandang mereka gini ya, gitu. Kayak misalnya kayak konflik saat itu lagi rame di Arab, Israel sama Palestina. Palestina, terus kan banyak yang ngomentari ya, kayak misalnya kok Saudi kok nggak bantu apa-apa gitu. Hmm. Ya ngobrol mereka jadi lebih paham lah, ngertiin mereka lah kenapa kok Wah, mereka gitu, kayak. Tapi kan kompleks ya, nggak sesimpel itu kan. kalau nggak kenal, nggak ngobrol sama mereka kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba nge-judge aja gitu. Ya, Anjir. ya. Jadi bahkan sama orang asing sendiri, orang Eropa, orang Amerika gitu, jadi lebih sadar sebenarnya mereka tuh apa sih, kenapa nggak bisa gerak, kenapa ya, kita jadi lebih paham gitu. Nggak sekedar cuma ikut-ikutan. Itu. Terus itu kalau nah cuma ada satu yang menarik ya itu kerja remote ya. Sebenarnya Hmm. kabur aja dulu kan nggak harus kita semua badannya pindah ke luar negeri gitu. Masih bisa juga kita kan remote dan remote itu menurutku lumayan menarik. Nah, cuman PR-nya beberapa kali aku nyobain ngajak orang, aku agak kecewa sebenarnya kalau ngajak orang Indonesia, amanahnya kurang gitu. Jadi Hmm. udah diberikan amanah luar biasa dari temenku kenalan, tiba-tiba ngilang. Nah, gitu dan kalau di sini biasalah ya mungkin, apa namanya,
bohong-bohong dikit lah. Nah itu kebawa, ya itu kadang mungkin PR yang perlu dibenerin lah sebelum ketemu. Nah, kadang agak takut ya ngerekomendasiin, karena kan kita juga yang kena. Jadi maka sekarang ya aku kalau ditanya ini Arya ada engineer gak? Itu jujur aku kadang masih kesulitan gitu loh ngerekomendasi apa. Bukan masalah skillnya ya, tapi masalah nanti ngilang atau enggak nih orang. Sama sih Mas, sering kan ditanya kayak gitu juga, butuh ini butuh itu, ya tahu ada orang yang bisa sebenarnya, tapi kan jadi masalah ya kalau kita rekomendasikan terus kemudian dia bermasalah kan. Ya mendingan cari yang lain ya, nggak tahu yang reliable, nggak pernah kerja bareng, ya itu aman buat kita daripada resiko kan. Betul. Ya itu paling sih suka dukanya gitu. Ya sukanya kadang mungkin diajak kalau pas kita main, kadang bahkan aku ada beberapa kenalan sampai dibiayai dia sampai ke luar negeri untuk ketemu gitu. Cuman disuruh onsite. Disuruh onsite dia nggak bisa karena nyari makanan halal susah. Akhirnya tetap remote mau. Udah ada aku kenalan di Semarang banyak ternyata. Di Semarang ternyata banyak yang OG ya, jago-jago tapi diem gitu. Iya, gitu. Memang bagusnya begitu. Kalau duit Anda banyak lebih baik diam. Kalau rame nanti banyak ini klan coklat yang mampir. Karena aku terus belajar ya, terutama di Jogja kan lebih banyak lagi ya kayak gitu terus. Ya belajar dari mereka bahwa ya semakin kaya itu biasanya memang semakin banyak masalah. Jadi jangan banyak ngundang masalah dengan banyak ngomong, saya terkenal. Jadi diem aja gitu. Oh ya, saya belajar banyak lah dari mereka gitu. Oh gitu caranya ya. Siap. Ya. Mas, lanjut pertanyaannya. Jadi tadi kalau dibahas sebenarnya utamanya kalau kita ngomongin tentang ngerjain peluang-peluang dari luar, terutama dari Indonesia ngerjainnya. Karena sebenarnya kan apresiasi terhadap effortnya itu ada disparity gitu ya. Jadi kalau di sana itu effort 100 dapat 1000, kita effort 100 dapat 500 aja udah senang kan gitu kan. Karena kalau effort 100 di lokal dapat 100 kan gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi mereka tadi kayak apresiasi lebih baik kan ke kita. Dan tadi kalau berangkat tadi ya dari awal banget. Berarti satu drive-nya itu adalah karena atau tutup usaha bingung mau ngapain gitu ya, terus memutuskan tuh ya wes lah umroh, mau abis umroh itu terus abis itu nggak mendapatkan kenikmatan, yaudah umrohin orang baru dapat kenikmatan dari sana, dan kemudian ya ikut event, kenalan sama orang, memberanikan diri gitu ya. Nah kalau menurut Mas Arya nih, dari ini soal opportunity kan sebenarnya banyak dan terbuka banget sebenarnya gitu ya. Apa sih yang menjadi penghalang ya kebanyakan orang untuk dapat peluang dari negeri seberang sih sebenarnya? Apa sih yang menjadi halangan utama? Oke. Menurutku tuh ketakutannya sendiri yang dibuat-buat sih Mas. Penjaranya itu. Jadi ini ada satu tips menarik dari sekolah yang tadi ya di Gunung Pak Didi adalah minimal kamu keluar negeri aja sekali deh. Paling deket Singapura atau Malaysia. Rasakan perbedaannya, ngobrol sama mereka. Cuma 2 juta, 3 juta kok seminggu gitu ya, melancong. Untuk apa? Untuk merobohkan tembok tadi yang Anda bangun bertahun-tahun, ketakutan kalau kerja sama luar negeri, bahasa Inggris Anda jelek. Anda nggak percaya kalau skill Anda nggak oke. Terus misal pun mau onset, bahkan kerja di luar negeri, sebeda apa sih? Ya nggak jauh beda kok gitu kan. Jadi menurutku itu sih, makanya tadi aku juga sama ya, aku pernah memang beberapa kali ke luar negeri kayak ke Singapura, ke mana gitu ya, cuman bener-bener intensif tuh yang pas di Riyadh, dan itu bener merubuhkan apa ya, sebelumnya kan aku nggak pernah ngambil project di Timur Tengah karena ada ketakutan nanti gimana ya, nanti nggak bisa bahasa Arab, nanti dikira gini, aku nggak ngerti culture-nya mereka gitu. Akhirnya ya nggak berani nawarin project ke mereka, bahkan connect LinkedIn ke orang yang di Saudi aja nggak berani gitu. Tapi habis
tinggal di luar negeri, terus ketemu mereka, ngobrol sama mereka, akhirnya jadi berani gitu kan. Nah terus bahkan saya nggak punya uang Mas, ya kan? Saya nggak punya uang, belum bisa ke luar negeri. Baiknya gimana? Nah ada satu platform yang menurutku tuh bagus banget buat kita ngobrol sama orang luar negeri. Syukur yang bisa sebidang sama kita, demi tadi merobohkan tembok yang itu ADP list itu ya. Jadi ngobrol sama orang di luar negeri, ngobrol, cerita bahwa saya tuh nggak berani ngambil project di luar negeri, gini, apa baiknya ya? Mereka pasti nanti ngasih masukannya positif kok, bagus-bagus. Karena kalau jelek nanti ratingnya dia jelek kan. Itu sih. Dan yang kedua, biar robohnya lebih cepat, nyari temen. Nah, berkumpullah dengan orang-orang baik. Ya dulu aku jujur kalau ketemu teman-temannya itu ini, kalau ngambil proyek luar negeri, susah, nggak usah lah, susah yo. Kayak ditakut-takutin gitu loh. Susah nanti kalau ditransfer pajaknya gimana, duitnya nyangkut di bank kayak gitu. Wah, jadi nggak bisa gaji. Padahal katanya gitu loh, kayak nanti gimana, kayak dulu sempat pas umroh mau mandiri tuh juga sering digituin, bahaya umroh mandiri, nanti kalau naik taksi diculik, kalau sendiri di elevator nanti diapain gitu. Sampai saya enggak itu gitu. Ketakutan itu ketika kita ketemu teman-teman yang udah kita magar tembok tinggi, mau benerin malah ditambah ditakut-takuti. Ya sudah bubar. Jadi kalau ditanya apa ya, itu sih menurutku ya tadi, yang mindset itu harus dibuang jauh-jauh, cari temen gitu ya, kumpul, karena banyak ya komunitas kerja remote yang udah pernah kalau daripada katanya mending ngajak ngobrol aja lah itu, di LinkedIn, di DM Mas saya mau ngobrol 30 menit, mau tanya-tanya, pasti mereka mau jawab kok gitu ya. Biasanya orang kalaupun nggak mau, coba aja 100 kali, mana 100. Lah minimal ada satu nyangkut. Kalau cuma satu dua kali ditolak, ya semua orang gitu. Betul gitu. Itu sih aku ngerasain. Karena mostly ya, karena aku sendiri juga dulu nggak berani ngambil proyek luar negeri gitu. Karena ketakutan sama teman-temannya, wah ya itu tuh uangnya nyangkut, nggak dibayar apa, terus gampangannya banyak ditipu gitu loh. Jadi yang delalah mungkin aku dulu nyari circle temennya nggak oke ya, jadi mereka tuh yang gagal-gagal ambil proyek luar gitu. kok ngumpul ya gitu, mungkin memang belum kita yang ngambil proyek luar gitu, terus habis ini ya alhamdulillah lah gitu. Sama mungkin nanti belajar dari yang teman ini, kalau udah punya circle, tanya apa sih Mas bedanya atau apa yang harus saya lakukan. Nah mereka pasti lebih tahu lah, misal harus ini yang beda kalau project lokal tuh apa gitu. Itu sih. Kalau kalian tadi berarti sebenarnya yang paling utama itu adalah nggak ini ya, mendobrak rasa takut dan kalau nanti gitu ya. Gue kan sebenarnya secara personally kan pernah beberapa kali ke luar negeri, ikut pameran lah segala macam gitu ya. Cuman yang paling memorable itu pas ke Cina, paspor hilang, bayang. Karena taruh tasnya hilang di bawah orang. Diambil. Iya diambil orang. Jadi terus ya udah wes itu siap. Kan dong nggak ada paspor kan? Gitu. Itu wes sekitar 200 meter dari tempat tasnya itu ditaruh. Dan tidak ada yang hilang. Jadi kayak orangnya itu kayak dia bukan apa-apa, tapi nggak ada yang diambil lah. Itu pertama. Kedua, pernah nyasar di Cina zaman dulu, belum ada internet yang bagus, Google Translate segala macam, nggak ada, nggak bisa. Nyasar sendirian. Anda bisa balik gitu. Artinya setelah ngalamin kayak gitu, ya wis lah, kemana aja, gas aja, nggak takut gitu. Tapi justru butuh pengalaman kayak gitu kan, untuk penting itu. Itu bisa kan kita Khalifatul Fil Art, bukan Khalifatul Semarang, Khalifatul Fil Jakarta. Harus melalang buana, harus pergi. Khalifatul Fil Solo enggak ya? Khalifatul Fil Art harus kemana-mana. Gitu. Ya, kebanyakan teman-teman terutama nih yang masih belum banyak tanggungan misalnya, belum banyak pikiran, itu sebisa mungkin ya
rantau lah, coba ini jangan takut lah nyobain banyak hal supaya tadi ya buka jalan gitu ya, instead of cuman mengerjakan hal-hal yang di zona aman, bukan nyaman mungkin ya, di zona aman aja. Betul. Ya insya Allah ada manfaatnya lah Bu. Mungkin nggak langsung dapat proyek, tapi mentalitasnya beda sih Ya. pasti. Beda, iya sih bener, itu kelihatan banget ya antara orang-orang yang terutama ngambil resiko, berani kalau ada apa segala macam, itu ya itu tadi berangkat dari keberanian kecil-kecil kayak tadi. Berangkat ke luar negeri aja ketakutan nanti gimana bisa punya mulut tanya selesai kan, apalagi zaman sekarang ada internet. Ya udah modal mental aja sih berani. Oke, Mas, lanjut satu pertanyaan yang mau ditanya tentang kabur aja dulu gitu ya. Jadi balik lagi peluang di luar. Itu kalau dilihat sebenarnya tadi kan kalau kita kerjain dari Indonesia nih sebenarnya. Tapi sebenarnya di luar itu sendiri selain dari disparity dari price tadi ya. Jadi bahwa kalau bayarin orang Indonesia itu lebih murah, kualitas lebih dengan harga yang sama mereka dapat kualitas yang lebih tinggi kan gitu kan. Jadi lebih value for money-nya lebih lah. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu sendiri apakah memang sebanyak itu nggak sih opportunity-nya sehingga sampai harus ke orang Indonesia atau memang sebenarnya sama aja sama yang di lokal? Oke. Kalau ngomong banyak sedikit tentu ya pasti lebih banyak kalau luar negeri karena apa? Nggak cuma satu negara gitu. Ya, ngomong banyak pasti banyak Pak, lebih banyak dibandingkan Indonesia udah pasti ya nggak sih? Indonesia itu GDP-nya berapa sih? Pasti lebih banyak gitu. Nah, mindset-nya adalah kita itu selama ini dikasih mindset bahwa kita itu penduduknya banyak. Target market customer-nya banyak. Tapi lupa kalau banyak tapi miskin gitu loh. Ya. Kalau pitching startup tuh rata-rata ngomong, we have the fourth gitu, largest market yang besar gitu. Mereka lupa yang besar tapi miskin Pak, daya belinya rendah. Maka yang pakai Gojek, Grab itu kan rata-rata di kota besar, di desa nggak pakai gitu kan. Artinya ya semu gitu. Nah, beda dengan mindsetnya orang Singapura. Orang Singapura tuh mereka tahu diri. Yang beli produk mereka tuh kecil, dikit. Jadi ketika bikin produk dari hari pertama, mereka udah langsung menyasar market global. Nah, kalau kita terlalu nyaman bahwa ketika bikin produk kayaknya jualan di Indonesia aja udah cukup. Maka apa? Ketika bikin website nggak ada ganti bahasa Inggrisnya. Semuanya langsung bahasa Indonesia. Fokusnya nyelesain lokal ya. Memang sih karena saking banyaknya masalah di Indonesia, startup tuh berjamburan apa? Saking banyak masalah, beda sama di Jepang. Kayaknya tuh mau bikin startup susah, Pak. Kayak semua udah selesai gitu. Cuma kan balik lagi ya, bikin startup nggak sekedar nyelesain masalah, harus ada uangnya juga untuk kita sustain kan. Nah, ya itu kalau ngomong peluangnya di luar pasti lebih banyak dari Indonesia. Udah pasti wong Indonesia sama Indonesia plus satu negara udah pasti beda gitu. Banyak sekali. Nah, kalau ngomong seberapa banyak gitu ya. Jadi di negara-negara yang maju, malah mereka tuh kekurangan orang kan, kekurangan populasi. Contoh di Australia, kenapa sampai mereka buka WHV yang sepupu saya berangkat ke sana. Di elaborate lah WHV itu apa? WHV itu work holiday visa. Jadi kerja langsung ke Australia itu kan susah. Karena mereka lagi meminimalisir imigran ilegal ya, yang nggak punya dokumen, yang nggak punya skill. Caranya adalah gimana? Tapi mereka juga ingin juga mendatangkan orang. Gampangnya gini ya, aku tuh butuh kamu, cuma gimana ya? Mereka tuh kayak bingung. Tapi kalau saya nggak mau yang ilegal, saya akhirnya muncullah WHV. WHV itu work holiday visa. Gampangnya, ayolah berlibur ke Australia dengan cara apa? Kamu sambil kerja, dapat uang, nanti bisa menikmati itu di Australia gitu loh. Jadi namanya work holiday visa. Ya kerja buat liburan di Australia. Jadi kamu bisa kerja, akhirnya membantu sektor ekonomi yang kekurangan orang di Australia. Terus duitnya bisa buat liburan di Australia. Harapannya gitu sama pemerintah Australia. Atau bisa coba-coba dulu lah. Nanti uangnya bisa buat nyambi kuliah atau apa gitu. Karena apa? Saking kekurangannya anak muda.
terutama di daerah sektor-sektor yang di desa, jadi kayak pertanian, pertambangan, mereka kurangan orang. Jadi sampai tadi ya, metik buah aja bisa nabung 15-20 juta per bulan gitu kan. Nah, tergantung kalau niatnya pemerintah Australia kan suruh mereka buat jalan-jalan, nggak tahu ini malah dibawa pulang ke Indonesia. Gitu. Terus di Jepang juga sama. Di Jepang itu aku punya kenalan beberapa software engineer jago. Itu malah mereka nggak mau kerja di Jepang. Karena menurut mereka kerja di Jepang itu udah stagnan ekonominya. Akhirnya mereka kerja kemana? Ke Amerika, ke Eropa. Nah, akhirnya Jepang itu brain juga, Pak. Nah, karena apa? Buat mereka, anak muda Jepang, gajinya nggak menarik sebenarnya buat mereka. Nah, mereka keluar dong, akhirnya kekurangan kan. Nah, kita datang, seharusnya. Kita datang, buat kita, itu udah lebih-lebih gitu. Buat mereka kurang, mereka kabur, mereka kekurangan gitu. Nah, itu jadi banyak di negara-negara maju yang tadi ya kekurangan orang, itu sampai pekerja kasar aja mereka kekurangan gitu. Nah, tapi ada juga kan yang ngasih mungkin perbedaan pendapat sama saya ya. Ada ustadz yang ngomong, ngapain ke negeri kafir? Orang Islam kok mencari pekerjaan sampai ke negeri kafir. Nah, kalau kita lihat di Jepang itu mualaf tambah banyak itu yang membawa ya orang-orang ini, benar nggak? Nggak usah gitu. Indonesia dulu ya negara kafir, Pak. Yang membawa Islam ke sini siapa? Ya orang-orang berdagang yang mau ke negara kafir Indonesia ini. Akhirnya Indonesia banyak orang Islamnya. Nah aku sih selama Anda punya skill kemampuan, syukur sekalian ya. Dakwah. Keren kan gak sih? Dakwah ke Jepang bisa sambil dakwah Islam misalnya. Menurutku lebih keren gitu. Bahkan sempat ya di beberapa daerah Jawa Tengah itu aku ketika mau ngajarin kerja remote bahasa Inggris, ada ustadznya ngomong, oh bahasa Inggris, bahasanya orang kafir. Lah, kok dipelajari gitu. Lah saya ngomong, lah Pak gimana kita mau dakwah ke orang, wong kita nggak bisa dakwah dengan bahasanya mereka, nggak bisa bahasanya mereka gitu kan. Padahal Nabi ngomongnya ya belajarlah bahasa, dakwahilah mereka dengan bahasa yang paling mereka bisa pahami ya, berarti kan belajar bahasanya mereka gitu kan. Jadi ya itu sih, jadi peluang Masya Allahnya banyak gitu. Nah aku nganggapnya kerja ke luar negeri selain bisa jadi peluang jadi kerja ya peluang dakwah sambil kita ngasih tahu loh, ini lo orang Indonesia baik, ramah, sambil dakwah, oh ini lo orang Islam kerjanya bagus, itu kan keren ya, maksudnya nggak sekedar cuma nyari uang, nyari uang aja ya sudah, aku banyak ketemunya gitu, cuma akhirnya kayak ada yang kosong, pingin balik ke Indonesianya lebih cepat biasanya, cuma kita nyari uang, tapi sambil bikin perubahan, aku punya beberapa kenalan sampai akhirnya mereka bisa bikin masjid gitu ya, meninggalkan legacy yang luar biasa lah. Itu biasanya dampaknya lebih besar sih, manfaatnya lebih banyak. Ya memang mungkin akhirnya nggak langsung pulang ke Indonesia ya. Cuman ketika misalnya nih, mohon maaf nih teman-teman orang Indonesia mau ke luar negeri, terus mau ngajak kerja sama, mereka itu yang buka tangan lebar bantu kita duluan loh, ya kan? Bahkan ketika saya ke Riyadh pertama kali, karena jujur saya nggak tahu Riyadh kayak apa, adalah diaspora Indonesia yang ada di sana. Bantuin saya nyariin kos-kosan, ngasih tahu saya tempat beli di mana. Sampai ya tadi, yang saya bisa ketemu Menteri Saudi, ya karena orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong keluar negeri kabur aja dulu, peluangnya gimana, terus sebenarnya peluang besar oke. Tapi kalau nggak punya nasionalisme kayaknya enggak lah. Mereka tuh nasionalismenya gede kok. Nyatanya ya tadi ya, ada orang Indonesia datang tuh sangat seneng. Nah aku sih memang nggak begitu suka ke negara-negara selain Asia Tenggara karena makanannya aku berlidah nggak cocok tuh. Lidahnya wong Jawa tenan mas, orang Jawa sukanya manis-manis gitu. Di Arab gak ada manis tak kasih kecap gitu. Ya, jadi kurang cocok, beda sama istri saya. Nah istri saya karena udah dari kecil lidahnya paletnya udah biasa nyobain macam-macam sih dia happy. Kalau saya tetap makanan paling enak sih di Indonesia.
masih lebih suka kerja remote daripada onsite di luar negeri. Jadi kalau kabur aja dulu, insya Allah peluangnya besar. Nah, saya pribadi ya masih lebih suka kerja remote karena kayaknya saya bisa ngasih impact lebih besar di Indonesia dibanding ketika saya di luar negeri gitu. Mungkin ada teman-teman saya yang masih tinggal dan nggak mau balik Indonesia. Saya lihat mereka punya impact yang lebih besar gitu kalau di luar negeri. Jadi ya, nah bisa ya jangan pulang dulu nah buat mereka ya teman-teman saya ini. Bahkan ada yang dapat permanen resident mas di Saudi karena punya skill, akhirnya dia punya permanen. Jadi akhirnya ketika dia nanti di layoff dalam tanda kutip nggak dapat kerjaan misalnya keluar, artinya dia masih bisa tinggal di Saudi tanpa harus punya sponsor. Ada yang kayak gitu, beberapa udah dapat kayak gitu dan itu orang Indonesia luar biasa mas Allah. Dan orang-orang ini apa? Ya tadi yang bantu orang-orang Indonesia ketika kesulitan mas. Bahkan ada satu teman saya itu kerjaannya keliling penjara Saudi mas, cari orang Indonesia mas. Itu apa nggak masya Allah mas? Kalau orang ini suruh pulang apa nggak kita lebih masalah lagi, bener nggak mas? Ini orang kerjaannya keliling penjara di Saudi nyari apa? Orang Indonesia yang bermasalah. Entah ditangkap apa atau apa. Nah orang-orang ini mah ya jangan pulang nak isona. Gitu. Jadi gitulah. Tapi bener ya tadi artinya, tapi memang kebanyakan dari kita tuh harus paham ya bahwa nggak bisa itu kita memutuskan itu cuma nelan mentah-mentah omongannya orang lain ya. Siapapun itu ya, termasuk Ustadz. Jangan keluar negeri, ngapain gak kerja ke negeri kafir. Karena ini kan bukan kayak jangan makan babi ya, yang itu memang sudah tidak ada, jumhur itu pendapatnya udah bener gitu. Maksudnya nggak ada perbedaan pendapat. Tapi untuk hal-hal seperti ini kan sebenarnya semua melihat ke kondisi masing-masing kan. Dan menekankan pentingnya paham first principle thinking gitu. Jadi kenapa sih nggak boleh? Ya, apa sih yang ditakutkan kan gitu kan? Bukan nggak boleh, udah nggak boleh. Ustaz ini bilang nggak boleh kayak gitu kan? Jangan gitu, kripto aja kayak gimana kan? Waduh, baru itu. Next lah ya. Kan mirip lah seperti itu kan kondisinya. Jadi intinya ya harus banyak bisa mikir sendirilah dari first principle thinking. Ini dan satu lagi sih Mas Nek, aku melihatnya ya dari tentang kabur aja dulu itu yang lebih valuable ya, bukan tentang gajinya atau peluangnya atau gimana, tapi lebih ke arah keluar ya, dari cangkangnya kita cuman di lokal aja gitu. Kalau kita udah sempat ngerasain, ini kenapa dia kalau kita udah sempat ngerasain luar negeri, kerja sama orang sana, partnership sama orang sana, atau ya udah pada akhirnya kita kan tahu bahwa ya sebenarnya sama-sama aja sebenarnya. Kita punya kelebihan sendiri, mereka punya kelebihan, lebih apresiatif, dan kita nggak jadi takut-takut lagi gitu ya, takut-takutin sama lokal, dan kita lebih tawakal lah, rezeki datang dari mana aja. Nah, aku lihat orang-orang yang luar negeri itu apa nggak terus ngirim ke Indonesia? Ngirim Pak, luar biasa ngirim uangnya itu. Dan mereka akhirnya apa? Jadi orang-orang yang keluarganya di Indonesia jadi bisa kuliah, terangkat ekonominya muter. Yang tadinya nggak berani ke luar negeri, mereka ke luar negeri terus akhirnya bisa ngekspor. Kan menurutku ya Cina besar karena ekspornya besar gitu kan. Karena apa? Mereka ada di mana-mana gitu. Mereka ada di mana-mana kan orang Cina itu. Ekspornya di mana-mana gitu. Nah, aku ya keluar. Cina, India, mirip kan sebenarnya. Mereka ada di mana-mana dan culture-nya memang seperti itu. Kemarin sempat ngobrol sama bos kan bos di kantor lahiran gitu ya. Lahiran anak kembar gitu kan. Gue bawa istri yang dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Dia paham lah bahasa Inggris gitu ya. Dan waktu kesana itu dia ngomong bahwa kalau bos gue yang ngomong orang India, dia nggak paham gitu. Tapi kalau orang-orang teman-teman gue yang orang Indonesia, dia masih paham. Ini menunjukkan bahwa kadang mereka punya logat yang memang susah dipahami kan sebenarnya kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya halal. Oke, aku punya cerita agak menarik tentang mental orang India, Mas. Tapi kan aku buka intern loh ya, aku bukan full time. Oh, ada yang apa dari India? Dari 600, 400-nya orang India, Pak. Nah, ya. Lebih lucunya, Google Form-nya kan aku matiin. LinkedIn-ku di spam, Pak. DM, udah berhenti itu, udah berhenti ya.
nggak tak tanggepin. Email Pak kena, masih nggak kena. WA aku kena, nggak tahu ini dapat nomornya dari mana. Tapi menurutku mereka itu mentalnya luar biasa itu loh. Iya. Ya, minus ya. Karena memang di Tapi gitu ya. aku acungi keren. Itu plus minus lah, tapi itu sesuatu yang bisa di-appreciate kan, karena mereka niat banget kan cari. Ya sampai dapetin nomorku Dan itu di kan sana effort ya. WA di chat gitu. CEO ku sampai dapat WA juga. Dia sampai bingung nih, dapat nomornya dari mana gitu. Kacau. Fortune favors the bold ya. Kayaknya sekarang kalau Anda nggak berani, nggak berisik, nggak hidup Pak. Nggak berat sekarang gitu. Karena ya. Iya di sana kompetisinya kayak gitu. Ya tadi gimana kita diingat orang ya kita ngelakuin sesuatu yang nggak dilakukan orang lain gitu kan. Beruntungnya kalau ngeliat ya, beruntungnya di Indonesia ini tidak sekompetitif itu. Jadi sebenarnya sedikit kompetitif aja udah kelihatan keren banget kan sebenarnya. Top of mind Pak. Nggak usah yang banget ya. Hanya bersyukur lah. Dan itu juga sebenarnya kalau keluar punya kompetensi, pernah tahu segala macam, balik ke sini tuh jauh lebih mudah lah. Iya, dan harusnya kalau aku lihat kenapa kok jebolan startup di Indonesia itu di luar negeri laku. Karena apa? Usernya gila Pak, jutaan Pak. Bayangin ya, bikin aplikasi di Singapura, mentok usernya berapa Pak? Mau kecilnya kayak gitu. Kan? Kalau di Indonesia di hit 10 juta orang, 20 juta orang itu biasa gitu. Kayak misalnya Indonesia kan terkenalnya ekspor tenaga telco ya, telekomunikasi kan. Karena apa? Ya ngonfig perangkat dipakai ratusan juta orang itu udah biasa. Lah di Singapura cuma dihit berapa orang gitu. Akhirnya mereka jago lah laku di mana-mana. Jadi kayak jangan kadang apa ya, beberapa temanku ya ketika tak tawarin mau kerja luar negeri nggak, dia tuh nggak percaya diri gitu. Nggak percaya diri dengan skillnya. Tapi lah itu skillnya udah keren itu Mas buat saya. Itu di negara asalnya dia. User tuh nggak ada sampai 10.000 Mas. Penduduknya kecil gitu. Udah digini dah, alhamdulillah gitu. Di sini udah biasa. Yang katanya pakai stack yang jelek-jelek aja diakses puluhan ribu aja, ratusan ribu ada kok. Aku lihat dia sangar gitu, keren gitu. Ya, nothing yang tuh be ashamed kayak nggak percaya diri, janganlah, udah masuk aja. Orang India itu yang magang aja masih semester 1, semester 2 daftar magang di tempatku. Mereka mah bisa apa gitu kan? Berarti mereka berani gitu. Oh ya. Ya, tapi kan itu butuh waktu ya. Buat ngasih tahu biar teman-teman di sini berani ya bismillah, semoga bisa semakin banyak. Mas, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Kennedy. Nggak ngerti nih, hanya modal mental pas bikin buat visa dapat 15 hari. Ini visa mana? Jepang nggak ya? Apa ya? Jepang kan 2 minggu ya? Apa negara lain? Ya maksudnya ya coba aja kalau misalnya memang ada ya bisa survive 2 minggu, yang penting gas dulu. Gitu. Karena aku ada cerita gini. Ini aku nggak usah ngomong luar negeri ya, lokal. Anda mau belajar bisnis sama saya, simple Pak. Coba bakal tak kasih uang 50.000, tak taruh di pasar, nggak tak kasih handphone. Akhir pekan harus punya uang 1 juta Pak. Gitu. Baru nanti aku mau ngajarin yang lain. Apakah banyak yang lolos? Banyak Pak, alhamdulillah. Nah, niatnya ngapain? Nah, kalau si anak ini udah ada niat, nggak tahu apa-apa ya, ditaruh di pasar, kasih modal 50.000, dia tetap bisa makan, bisa hidup, dan tetap punya uang. Karena apa? Emang disuruh nyari uang. Dia tidurnya tadinya di emperan. Ya tetap angkut-angkut apa, bantu-bantu bapak ibu apa ngangkut barang, dapat 15.000, 20.000. Tapi karena dia anak muda, paling beda Pak di pasar. Seberapa banyak sih anak muda sekarang di pasar? Dikit. Nggak ada Pak. Dia ngambilin itu sisa-sisa sayur ya, buat dijual buat apa? Makan magotnya terus dijual buat, Masya Allah. Dan bisa gitu. Nah, kalau ditanya 15 hari ini mau ngapain di sana niatnya? Kalau ditanya survive ya emang harus ada niat gila gitu loh. Tawarin sana sini semua orang dijak ngomong saya mau kerja gitu loh. Nggak ada pilihan gitu. Nah, syukur lagi sebelum ke sana ngumpulin kontak-kontak dulu kan. Orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, tanya-tanya. Ya, jadi sampai sana tuh ya nggak
dulu memang gila ya, maksudnya luar negeri nggak tahu apa-apa. Saya sebelum ke Riyadh itu udah punya kontak kok. Jadi udah masuk ke grup. Bayangin ya, saya belum ke Riyadh, udah masuk ke grup warga Riyadh. Gila ya. Kita belum sampai Riyadh, udah ada komunitasnya tanya, nanti kalau beli ini di mana? Di sini. Jadi kayak udah dikasih tahu gitu. Nah, coba cari aja komunitasnya, cari teman-temannya yang potensial di sana bisa diajak ngobrol, yang syukur udah kerja di sana. Tapi balik lagi ya tadi semua tanyain. Karena beberapa kampus aku yang bagus hari pertama mereka disuruh jualan gitu. Bahkan di beberapa sekolah mereka survival, disuruh ngapain yang mungkin tidak dilakukan banyak orang lain. Orang lain sekedar liburan ke luar negeri, dia enggak gitu. Dia kerja, ngelatih mental, semua diajak ngomong. Saya udah kerja apapun enggak apa-apa lah Pak, yang penting dapat uang. Ya enggak apa-apa kan. Yang penting survive dulu gitu. Ngesek-ngesek apa, enggak tahu apa gitu. Selama halal dan legal. Kadang kita ngomong legal sih biasanya sih kayak gitu rada karena kan kerja tapi enggak entah pakai sebenarnya bukan visa buat kerja tapi buat kerja. Tapi nyatanya ya orang India, orang Cina semua melakukan itu. Temennya banyak insya Allah. Jadi kalau Anda berani dan konsisten, ya kemungkinan berhasilnya banyak dan temennya banyak. Tapi kalau Anda nggak berani, nggak ngapa-ngapain, ya temennya banyak juga sih. Jadi nggak usah takut. Tapi Ya, itu harus intensional sih soalnya. Jadi kalau ya cuman ke sana males terus nurutin malesnya ya nggak ngapa-ngapain, nggak jadi apa-apa pada akhirnya. Semuanya lebih ke arah itu sih, nge-push diri sendiri itu loh yang susah. Kayak aku pas di Riyadh itu sekedar sama di Saudi cuma tanya loh. Oh masnya nganu umroh ya? Iya. Oh masnya beli visa di mana gitu? Jadi tahu. Tahu. Semudah ini carinya gitu. Hotel tanya dapat gitu. Oh, dan apa ya? Bikin komunitas itu menarik ya. Aku rada menarik tuh bikin komunitas karena aku nggak tahu cara umroh, bikin komunitas belajar umroh, malah yang provider ikut join terus nawarin aku, Mas kulaan di tempat saya gitu kan. Akhirnya kayak kalau mau belajar akuntansi ya bikin komunitas belajar akuntansi. Nanti yang expert join, yang beginner join, kita di tengah dapat ilmunya kanan kiri gitu kan. Jadi ya misal Anda mau nyari temen lah, kalau emang sendirian takut nyari temen ya. Guys, saya mau ke Jepang. Yang tertarik join grup WA ya. Nah, masuk tuh bahasa join. Terus yang udah kerja di Jepang ditawarin, Mas, ngisi sesi sharing ya. Ini banyak yang mau belajar. Nah, masuk, kenalan. Udah tuh digulung aja itu, mesti kenceng. Itu tipsnya teman saya praktekin Masya Allah. Ya. Oke. Kalau takut sendirian, mau ngumpulin masa dulu kan biasanya orang Indonesia. Nah, kalau sendirian nggak berani. Kalau temannya banyak tawuran berani. Nah, udah bawa aja itu ke sana arahnya yang bagus gitu. Oke. Ya wis segitu dulu Mas Arya, udah over nih. Dan semoga nggak bosan ntar ngobrol-ngobrol lagi tentang yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah bermanfaat banget sih. Seru nih. Banyak insya Allah. Semoga berkah terus ilmunya. Moga-moga makin bisa berangkatin orang umroh lebih banyak lagi. Amin. Dan moga-moga lancar rezekinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang dengerin. Kalau dengerin recordnya sampai ujung, consider subscribe supaya nggak kelihatan, supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman di Progri Live. Makasih banyak Mas Arya, pamit dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.